Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sampai detik ini iPhone ini masih jadi HP yang paling banyak dipakai untuk kebutuhan konten. Walaupun kita nggak bisa tutup mata juga kalau kamera flagship Android itu makin kesini makin berkualitas, terutama kalau kita bicara soal lensa tele. Nah, Apple sendiri di seri 17 Pro ini menurut gua ya berhasil ngedeliver peningkatan kualitas untuk pemotretan menggunakan lensa tele yang bahkan di atas 10 kali zoomnya itu hasilnya masih cukup enak buat dilihat dan baru akan berasa kurang di 20 kali zoom ke atas ya, tapi ini wajar ya. Justru yang menurut gua masih berasa kurang nendang kalau di iPhone terbaru ini adalah sebenarnya lensa ultra wide-nya, di mana shadownya somehow itu masih suka terasa terlalu pekat dan noise-nya juga berasa kalau kita foto di dalam ruangan. Jadi intinya si lensa ultra wide ini dia cuma optimal buat dipakai di outdoor aja yang notabene cahayanya itu berlimpah. Terus gimana dong biar kamera iPhone ini bisa lebih step up lagi? Nah, biar bisa bersaing lawan flagship-flagshipnya Android. Nah, ada yang namanya lensa eksternal kayak Moment, Sandmark, Sifcam, Freewell, Reflex atau Ulenzi. Jenisnya juga macam-macam ya, ada fisheye, ada wide, ada tele 2x, super tele, makro sampai anamorphic. Gua sendiri dulu pernah nyoba lensa dari brand Moment beberapa tahun lalu dan sekarang gua nyoba lagi, tapi yang ini dari brand Reflex yang menurut gua ini brand punya kualitas yang bagus dengan harga yang masih termasuk rasional. Nah, lensa dari Reflex ini dia tuh pakai mounting 17 mm, bisa buat iPhone Air juga atau seri yang lebih lama iPhone 14 ke atas, dan bahkan sebenarnya ini bisa juga buat semua HP, nggak cuma iPhone aja, dan cara pasangnya itu bisa dengan dijepit seperti ini atau yang lebih praktis dengan pakein casing yang punya mounting kamera 17 mm. Nah, gue punya casingnya itu dari brand Sandmark dan juga Smallrig. Untuk lensanya sendiri saat ini gue pakai ada yang wide, tele 2x dan juga tele 240 mm plus ada add-on untuk lensa makronya. Pasti banyak yang kepo, emang sengaruh apa sih? Yuk kita coba. Disclaimer dulu untuk foto-foto dengan lensa bawaannya si iPhone. Nah, ini gue pakai aplikasi kamera bawaan yang ada di iPhone. Sedangkan ketika gua motret pakai lensa tambahan eksternal ini, gua pakai aplikasi kamera reflex biar bisa milih lensanya secara manual. Kenapa? Karena kalau motret pakai apps kamera bawaannya iPhone, lensanya itu suka keganti-ganti sendiri secara otomatis. Oke, yang pertama kita coba lensanya wide ya. Ini angle-nya 110 derajat. Nggak selebar lensa ultrawide iPhone 17 Pro, tapi masih lebih lebar dari lensa wide bawaan iPhone 17 Pro, dan tentunya juga tanpa efek distorsi. Perbedaan kualitasnya lumayan lah. Kualitas gambar lensa ultrawide bawaan iPhone itu kalau diperhatiin banget ya, itu masih ada berasa noise-nya, terus shadow-nya juga agak pekat dan detailnya juga kurang. Kebalikannya hasil lensa wide eksternal ini nggak ada noise, detailnya aman banget, dan ada bonusnya juga yaitu kompresi backgroundnya itu lebih berasa alias ada efek-efek bokehnya. Nah, kalau kita mau pakai buat ngonten ataupun ngevlog ya hasilnya juga jauh lebih layak, lebih enak dilihat. Kalau ada budgetnya kita juga bisa beli screen eksternal biar framing gambarnya itu jadi lebih mantap, dimana kita bisa ngelihat langsung komposisi yang ada di dalam frame pas kita lagi konten atau ngevlog. Next kita coba lensa yang tele 2x. Sebenarnya untuk iPhone 17 series ini juga udah bisa 2 kali zoom dengan level optical yang kualitasnya itu oke banget. Apakah masih perlu lensa eksternal lagi? Jawabannya ini tergantung dengan kebutuhan. Nah, ini beberapa foto yang gue ambil pakai 2 kali zoom bawaan dari iPhone 17 Pro dan juga lensa eksternal tele 2x. Kalau ngincer detail gambar yang lebih bagus di sini bisa kelihatan kalau sebenarnya in terms of detail ya kualitasnya sebenarnya 11-12 lah. Tapi kelebihan kalau kita pakai lensa eksternal tele 2x, lagi-lagi kita bisa dapetin kompresi background yang lebih berasa, ada efek shallow depth of field-nya yang seolah itu kayak lagi ngelihat hasil dari kamera profesional. Dengan titik fokus yang pendek sekitar setengah meter aja itu udah lumayan berasa bokehnya. Dan kalau kita ngezoom lagi pas kita motret atau video ya, bisa ngasih point of view yang lebih intimate, yang lebih dekat. Ini bagus buat capture foto-foto close up. Gue sendiri paling sering pakai lensa ini buat bikin konten nge-shoot produk karena focal length-nya ini menurut gue yang paling pas.
Next, lensa tele 240 mm sebenarnya ini fungsinya buat 2 kali magnifikasi dan dirancang khusus buat dipasang di lensa telenya iPhone. So kalau di iPhone 17 Pro lensa telenya 4 kali zoom, berarti kalau dipasangin lensa tambahan lagi yang kayak gini ya, itu otomatis jadi 8 kali optical zoom dikali 2. Nah karena ini adalah lensa teleoptical ya, jadi udah pasti bisa ngasih level detail yang slightly better. Gua nggak berani bilang peningkatan itu drastis banget, tapi tetap berasa kok bedanya. Dan setidaknya terlihat lebih profesional, serasa kita motret pakai lensa tele di kamera yang beneran. Nah kita bisa dapetin background dengan perspektif yang lebih realistis, tapi lagi-lagi yang paling nikmat tentunya adalah shallow depth of fieldnya yang mantep banget. Memang kita juga bisa tuh dapetin efek bokeh kalau motret pakai mode portrait di HP, tapi tentu hasilnya lebih realistis ketika kita pakai lensa beneran, dan juga hasilnya akan sangat jauh berbeda ketika kita pakai untuk perekaman video, karena efek portrait yang cuma komputasi itu kan masih belum bisa ngelawan efek bokeh yang tercipta dari lensa sesungguhnya, lensa beneran. Dan satu poin yang menurut gua cukup jadi game changer adalah kita bisa tambah add-on lensa makro di lensa tele 240 mm ini. Cukup ditempel aja karena ada magnetnya, ada opsi makro 200 mm yang artinya ini ideal buat motret dari jarak 20 cm atau makro 300 mm buat motret dari jarak 30 cm. Hasilnya cukup impresif, cukup jauh berbeda dibanding motret makro dengan lensa ultrawide bawaan iPhone. Hasil fotonya itu lebih close up, detailnya lebih tajam tapi tetap natural, perspektif gambarnya juga lebih enak dilihat, dan pastinya efek bokeh yang jauh lebih creamy. Ya sebenarnya dengan keberadaan aksesori kayak lensa eksternal seperti ini bisa jadi solusi terutama buat orang-orang yang masih pakai iPhone ya, bukan cuma as a daily phone tapi juga dipakai untuk konten, karena bisa ngedongkrak kualitas kameranya jadi lebih bagus lagi tentunya selama ada budget buat belinya. Dan jangan lupa sebenarnya ini nggak cuma bisa buat iPhone terbaru ya, tapi juga untuk iPhone Air atau bahkan iPhone seri yang lama mulai dari iPhone 14 series, termasuk juga bisa buat HP Android. So gimana menurut teman-teman, kira-kira lensa eksternal yang seperti ini kira-kira apakah worth it dan bisa jadi solusi biar konten kita bisa dapat kualitas yang lebih baik? Coba drop komen di bawah.